Bismillahirrahmanirrahim. Kang Dim, selamat siang. Ngopi dulu. Selamat siang, bos penerbit Manggu. Sambil ngerokok ya, nyantai ya. Sambil ngopi, sambil ngerokok. Jadi Enggak. kita nyantai ngobrolnya. Bagaimana perkembangan mengkapitalisasi ilmunya? Santai, biar biar apa namanya? Biar sedikit tercerahkan gitu masyarakat gitu kan. Paling tidak apa pemikiran-pemikiran yang Kang Dim punya itu bisa tersampaikan kepada pemirsa sahabat Manggu gitu kan. Oh, iya. Iyalah, Jadi harus Manggu kan sebagai penerbit haruslah ada, meskipun Manggu itu kan sebagai korporat, ya kan, sebuah sebuah sektor bisnis, ya kan, jual jual beli kertas. Tapi di sana ada isi idealisme kan gitu, yaitu dakwah. benar-benar paling tidak ada sumbangsi lah bagi negara kan Nah, sedikit lah. begitulah. Nah itu. Biar nggak kelihatan jual kertas doang. Benar, benar, benar. Kebetulan kan ini tahun baru, baru beberapa Ya, ya, hari ya. yang lalu kita merayakan, ya bukan kita Hmm. ya, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia merayakan tahun baru dan kebetulan Hmm. bertepatan dengan bulan, kalau Islamnya bulan Isra Mi'raj ya, bulan Rajab. Nah, mungkin kita sedikit terkaitan dengan Isra Mi'raj lah ya. Kita Ya, ya, harus ya. harus sedikit memberikan, walaupun semuanya udah penceramah banyak ya untuk menyampaikan hal itu setiap ketemu bulan Rajab. Pasti penceramah menyampaikan seperti itu gitu kan. Nah, tapi paling tidak ada hal lain yang belum bukan yang tidak yang belum tersampaikan oleh penceramah-penceramah. Kita coba dilihatnya dari sisi yang lain. Paling tidak ada hasanah keilmuan yang bisa diserap atau dipahami oleh masyarakat luas gitu kan. Yang selama ini kalau penceramah kan hanya menyampaikan dari sisi apa namanya, proses perjalanan spiritualnya Nabi Muhammad, Isra dan Mi'rajnya, kemudian dapat titah dari Allah langsung berupa sholat gitu kan, sholat wajib. Nah sebenarnya yang sebelum sebelum itu kan tidak begitu terkuat berkaitan dengan sholat wajib atau ritual. Ritual kan kita diperintahkan di dunia ini untuk bersujud ya, salah satu bentuk sujudnya kita kepada Sang Pencipta yaitu kan sholat gitu. Oke, kita tahu bahwa Isra Miraj itu ke-10 Hijriah, ya, berarti kan setelah ke-10 kenabian, mohon maaf. Artinya bahwa Nabi Muhammad diangkat jadi nabi dan rasulnya sudah 10 tahun kenabian. Baru ada perjalanan spiritual Isra dan Mi'raj gitu kan. Dan hasilnya sholat wajib yang 5 waktu gitu. Nah, sementara ada missing nih antara, taruhlah jangan jauh-jauh dari nabi dewasa ya, dari kenabian nabi, dari nabi dia yang dapat wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu kan, di Gua Hiro, sampai ada titah untuk menghadap langsung kepada Allah dan dititahkan bahwa manusia harus sujud dalam bentuk sholat 5 waktu. Nah, itu sebelum sebelum ada titah itu ritual Nabi Muhammad itu ada nggak? Itu pertanyaannya ya. Ya,
Kalau ini ya Kang, kalau berbicara Isra Mi'raj, memang apa dalam realitas hari ini ya, dalam realitasnya dan memang sudah terjadi lama memang. Kesannya itu Isra Mi'raj itu seakan-akan adalah sudah menjadi sesuatu khobar, menjadi suatu sebuah peristiwa yang seakan-akan valid gitu kan. Kesannya itu kayak Udah kaum pasti gitu ya. muslimin bersepakat bahwa terjadilah, ada terjadi gitu kan, ada terjadi Isra Mi'raj. Yang padahal Kang, itu memang kalau di dunia mainstream, di masyarakat, untuk kalangan kita lah, untuk orang-orang seperti kita ini, orang-orang awam, itu kesannya kayak sudah taken for granted begitu aja, udah common sense, udah terima jadi bahwa kesannya begitu. Padahal kalau kita ini Kang, kalau kita telaah literatur ya, literatur kaum muslimin di berbagai zaman, mulai zaman Abbasiyah, Umayyah, Abbasiyah, ke sini. Wah, itu sebenarnya itu adalah salah satu isu sejarah dalam sejarah Islam yang sangat rame Kang dibahas itu. Yang sangat kenopek ya, kalau bahasa kita hari ini mah itu isu kontroversi itu. Itu urusan peristiwa Isra Mi'raj itu wah ikhtilaf betul itu. Rame itu. Contoh Mu'tazilah misalkan, yang banyak yang udah familiar ya. Mu'tazilah itu meyakini Isra Mi'raj itu bukan jasadiyah, bukan badannya Rasul, akan tetapi ruhiyah, ruhnya saja, terjadi dalam mimpi. Itu Mu'tazilah itu. Ya ini ulama ya, menurut kita bukan ulama, tapi menurut kita jadi itu ulama. Jadi kalau ada bahasa penceramah menurut para ulama ini udah sepakat ya. Ulama kan banyak kan, ulama versi siapa dulu kan. Dan itu di kitab-kitab yang apa ya, yang lama, bukan kitab baru gitu. Kitab kuning benar-benar kuning, kuningnya bahkan saking tuanya itu kuningnya udah kuning kuning Coklat gitu ya, coklat. Iya, kecoklat-coklatan. Gitu. Ya katakan begitu. Nah, atau kita pakai inilah, kita pakai bahasa awam lah. Mari kita cek Kang. Kita cek ayatnya misalkan, ayatnya. Ya kan? Yang dijadikan sumber, yang dijadikan landasan tentang peristiwa Isra Mi'raj itu kan surat Al-Isra itu kan? Nih, yang pertama Kang. Yang pertama, subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang pertama Kang, yang menjadi perdebatan para ulama, para penafsir ayat ini gitu. Subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, ini tulisannya abdi, hamba. Ada nggak kata-kata Nabi Muhammad sini? Kenapa? Karena yang pernah saya ngaji dulu ya waktu pesantren, coba lihat ayat kedua. Ayat keduanya surat Al-Isra itu. Setelah surat ini. Surat Al-Isra ya, surat Al-Isra. Ayat keduanya. Nah, subhanallah ya sampai akhir. Ayat keduanya wa ataina Musal kitab. Baru disebut nama Nabi Musa itu. Ayat kedua itu. Wah, ini ya pasti harus dicari, makanya menggunakan hadis-hadis menjelaskan Isra Mi'raj ini. Kalau menggunakan ayat Al-Quran, ini menjadi perdebatan di kalangan ulama. Itu satu, Kang. Satu ya. Nah, di sini ayat ini mengatakan subhanalladzi
asra bi abdihi laina minal masjidil haram. Isra itu terjadi kapan, Kang? Kalau dalam sejarah, dalam hadis itu? Nah, kalau di dalam sirah Nabi itu 10 kenabian. Tahun ke-10 kenabian. Tahun ke-9 atau ke-10 itu Mi'raj, Kang. Itu Hmm. Mi'raj. Hmm. Isra itu terjadi abad kedua. Apa bukan abad kedua? Tahun kedua setelah kerasulan. Gitu. Ini dua kejadian yang tahunnya beda, Kang. Isra dan Mi'raj ini. Kata para ulama ini, kata para penafsir. Berarti Dan tidak ini peristiwa digabungkan. secara langsung ya? Tidak kedua. Dalam catatan sejarahnya, Mi'raj itu kapan, Isra itu kapan? Isra itu kan perjalanan dari, memang ada hadis yang mengatakan semalam, gitu kan? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, gitu kan? Dari Aqsa baru ke Sidratul Muntaha, kan begitu? Cerita yang populernya begitu kan? Berarti Oke Isra lah. itu, tapi ketika kajian historiografi, kapan terjadi tanggal berapa, gitu loh, Kang? Gitu. Ya, contoh turunnya ayat tahun berapa itu kan ada, Kang. Turunan ayat ini tahun berapa gitu loh, kan ada. Ya. Terus. Karena apa yang Mi'raj ini kan bukan ayat yang ini. Ini kan ayat Isra ini, yang ayat ini tuh. Yang Mi'raj ayatnya yang lain, Kang. Gitu loh. Yang subhanalladzi asra bi abdihi lailam ini kan ayat tentang Isra ini. Nah, ayat ini menurut asbabun nuzul itu tahun berapa itu kan ada, Kang. Nah, ternyata tahun penurunan ayat ini itu tahun kedua yang Isra ini. Kalau yang Mi'raj tahun ke-9 ayat itu hadir. Dua ini menjadi perdebatan. Yang ketiga, di sini dikatakan Allah berfirman subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Di sini tulisnya Masjidil Haram, Kang. Ilal Masjidil Aqsa, di sini tulisnya Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, apakah zaman Nabi Muhammad istilah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu sudah ada? Karena pada waktu itu sholat itu kan belum lahir, kan? Ya, gitu kan? Pada waktu itu Ka'bah masih banyak patung-patung itu pada waktu itu, kan? Iya, benar. Apakah situasi Ka'bah itu udah jadi Masjidil Haram gitu loh pertanyaannya? Itu jadi bahan diskusinya para ulama juga itu. Berarti Isra itu tahun kedua Hijri, tahun kedua kenabian, sementara Mi'raj tahun ke-9, ya ke-9 ke-10 itu. Tapi diyakini berangkat Mi'rajnya dari perdebatan. Kalau berbicara keyakinan, banyak yang meyakininya itu ikhtilaf, kayak Mu'tazilah nggak badan, kayak begitu loh. Tapi ruh, perdebatan. Dan juga bahkan ada sebagian kaum intelektual modern mengatakan Isra Mi'raj itu mitos karena bertentangan dengan ayat yang lain, Kang. Ada ayat yang menyatakan bahwa saya lupa ayatnya ya, nanti bentar ya saya cek dulu. Pokoknya ada sebuah ayat yang menerangkan bahwa surat apa, saya ini urusannya ayat Al-Quran, kita nggak boleh ngarang ya, Kang ya, gitu, nggak boleh ini. Saya lupa tokohnya, cuman saya pernah baca ada ada orang yang menyatakan bahwa Isra Mi'raj itu mitos. Saya cek dulu ya. Nah, bertentangan dengan surat Al-Isra ayat 93 katanya begitu. Autarqa fis sama'i walan nu'mina liruqi
apa ini, liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban, dan seterusnya, atau kamu naik ke langit dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca. Katakanlah maksud Tuhanku, bahkankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul. Nah, ini orangnya ini namanya siapa nih? Eh Kalau nggak disebutkan, ini sebuah pertanyaan aja, pertanyaan. Jadi bahwa bahwa ya setidaknya begini, ini seakan-akan eh, dikatakan irasional lah begitu kan? Ini melawan hukum alam kayak semacam begitulah. Ada sebagian orang yang mencoba untuk merasionalisasi kejadian Isra Mi'raj ini. Tapi kita, yang saya maksud ini, saya bukan mau berbantah-bantahan urusan bahwa Isra Mi'raj itu fakta ataukah mitos, bukan itu gitu. Maksud saya adalah Isra Mi'raj ini gaduh, urusan Isra Mi'raj ini dalam sejarah apa, dinamika intelektualitas, dinamika literasi, peristiwa Isra Mi'raj ini kan gitu. Jadi belum ada kesepakatan final Kang Isra Mi'raj itu sebenarnya. Tapi di kita khususnya di Indonesia ini, kita seakan-akan sudah meyakini, sudah sepakat begitu kan, bahwa Isra Mi'raj itu terjadi bersamaan, yang pertama ya kan, yang kedua terjadi dalam satu malam ya kan gitu, dan yang ketiga dianggap Isra Mi'raj ini adalah mukjizat Rasul, mukjizat Nabi Muhammad ya kan begitu. Nah, kalau kita teliti lagi apa itu mukjizat Kang, mukjizat itu harus ada saksi Kang. Mukjizat itu kejadian luar biasa ya, yang ya, karena mukjizat itu ijaz, melemahkan kaum kafir. Itu mukjizat artinya Kang. Jadi kejadian-kejadian mukjizat itu adalah upaya untuk melemahkan kaum kafir. Contoh kayak Nabi Musa. Nabi Musa menghidupkan orang mati, pahanya sapi gitu kan. Itu banyak yang lihat. Atau Nabi Isa melihatkan orang buta. Itu bukan Nabi Isa cerita, bukan Kang. Saksinya banyak gitu loh. Atau Nabi Yusuf ketika ditanya apakah dia yang memperkosa Zulaiha atau enggak gitu kan, si bayi ngomong, tanyakan aja ke bayi gitu kan. Itu bukan ceritanya Nabi Yusuf, tapi banyak orang gitu loh. Nah, kejadian Isra Mi'raj ini kan di anaknya ponaan Rasul ya, Umi Kalsum itu kan kalau nggak salah. Umi Kalsum nginep gitu loh. Habis begitu Rasulullah cerita, Nabi Muhammad cerita Kang. Jadi tidak ada saksi satupun, tidak ada. Nah, dianggap mukjizat sama kaum muslimin, padahal mukjizat kita sepakati, mukjizat itu untuk melemahkan kan, gitu loh, untuk melemahkan kaum kafir bahwa dia itu adalah sebuah kejadian luar biasa, ya kan, yang nggak bisa dilakukan oleh orang biasa lah gitu. Tapi fungsinya adalah untuk melemahkan. Makanya bahasanya mukjizat, ijaz gitu. Jadi harus ada lawan, harus ada objeknya. Bukan kisah, bukan cerita gitu. Nah, begitu. Ya, terlepas dari itu semua, itu bukan keahlian kita ya gitu. Yang jelas yang ingin saya sampaikan bahwa di kalangan kaum intelektual muslim, kisah Isra Mi'raj ini masih gaduh, masih ikhtilaf, masih perdebatan Kang. Tidak ada kesepahaman bersama. Realnya seperti apa kan gitu. Nah, itulah berbicara Isra Mi'raj. Berdasarkan kembali aja gitu ya. Penafsiran. Oh, penafsiran. Berdasarkan penafsiran yang kita ambil salah satu penafsiran kan begitu. Penafsiran salah satu penafsiran gitu kan, penafsiran gitu. Dengan terus bagaimana dengan hadis ini dari Anas? Rasulullah bersabda, artinya ya, aku diberi buruk, yaitu seekor hewan putih yang lebih besar dari himar dan lebih kecil dari keledai. Aku mengendarainya. Dia membawaku hingga sampai ke Baitul Maqdis, lalu aku mengikatnya
di tempat para nabi menambatkan. Aku masuk ke Baitul Maqdis dan sholat 2 rakaat. Oh. Setelah itu aku keluar. Malaikat Jibril menghampiriku dengan membawa satu wadah berisi khamar dan satu wadah berisi susu. Aku memilih susu. Malaikat Jibril berkata, engkau telah memilih sesuai dengan fitrah. Setelah itu ia membawaku naik ke langit. Nah itu kemana itu? Itu tadi kan saya bilang bahwa penafsirannya akhirnya ditafsirkan oleh hadis-hadis. Nah, sedangkan hadis-hadis ini, Kang, hadis-hadis ini kita tahu, hadis-hadis ini banyak sekali ragamnya. Mulai dari berbicara kualitasnya, ya kan, tingkat validitasnya, cara memvalidasi sebuah hadis. Maksud saya beginilah, hadis itu kalau kita, sebagaimana dulu kita belajar kan waktu di kampus kan, waktu kita di UIN itu, hadis ini nggak mudah, Kang. Ada yang namanya hadis mutawatir, ada yang hadis ahad. Soheh pun ada sohehnya, soheh ligoirihi, disohehkan gara-gara ada hadis ta'arudul adilah, hadis yang bertentangan. Itu semua dijadikan sumber, Kang. Permasalahannya, apakah hadis tersebut itu akan sederajat dengan ayat Al-Quran, Kang? Itu permasalahannya. Itulah yang kenapa terjadi Mu'tazilah berbeda pendapat akhirnya dengan mayoritas kaum muslimin, bahwa Mu'tazilah meyakini Isra Mi'raj itu enggak jasadiyah, bukan jasadnya, tapi ruhnya. Ruhnya. Jasadnya tetap di rumahnya di Mekah. Hadis tersebut ada nggak redaksi bahwa badan saya? Tidak ada, kan? Bisa saja Mu'tazilah memahami hadis tersebut bahwa itu ruhnya. Bisa saja, kan? Kayak semacam hologram lah gitu loh, Kang. Tapi dimungkinkan nggak kalau dengan jasadnya? Ya, apapun kan mungkin. Intinya siapa yang bisa memastikan? Intinya kan itu. Makanya terjadi perbedaan di kalangan ulama, itu loh maksud saya. Intinya kan tidak, ujung-ujungnya kembali lagi, kalau orang-orang beragama ini kan ujung-ujungnya satu, keyakinan, pokoknya, intinya kan begitu akhirnya. Sedangkan kita lagi berdiskusi nih, bagaimana mengeksplorasi itu semua, kan? Dan kita harus open minded, kita nggak boleh, karena kita ini kajiannya kajian apa dengan ilmu pengetahuan, ya kita harus objektif, tidak boleh menggunakan keyakinan, kan kita lagi mengungkapkan aja apa yang terjadi, kan? Ya, benar. Nah, yang terlepas dari kontroversi itu, apakah hanya Mu'tazilah yang berpendapat itu? Kelompok lain banyak lah. Banyak yang jelas. Ini kan pelajaran dulu saya waktu mondok, waktu kuliah, ya saya lupa lagi lah. Yang jelas banyak, Kang. Ini rame. Cuman produk-produk knowledge-nya saya nggak bisa ungkapkan, karena kalau menyangkut ayat, menyangkut hadis, redaksinya harus dibaca, Kang. Ya, harus dibaksa. Saya nggak mau ngarang gitu. Yang jelas ini perdebatan di dunia kita ini. Di dunia pendapat ini, di dunia kaum intelektual muslim ini, perdebatan Isra Mi'raj itu rame, Kang. Rame kalau kita baca itu. Tapi kan pertanyaan Akang itu bukan mau ngomongin itunya, kan, mau ngomongin tentang sholat, kan, sejarah sholat, kan. Nah, kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.